selanjutnya kita akan masuk ke pembicara ketiga. Sebagai pembicara terakhir yang pastinya tidak kalah menarik ya, Bapak Gerardus Gegen akan berbagi kepada kita tentang perlindungan hukum bagi perawat. Baiklah, saya persilakan Pak Gegen untuk memberikan presentasi. Panitia harap ditayangkan materi dari Pak Gegen. Silakan Pak Gegen. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Juni sebagai moderator, dan secara khusus saya sampaikan kepada Miss Erin ya, luar biasa supportnya kepada kita. Dan tidak lupa juga saya sampaikan kepada Pak Hari Padilla sebagai Ketua PPNI yang mana masih berkenan untuk hadir memberikan support. Baik teman-teman, saya didownload untuk memberikan paparan yang terakhir. Biasanya paparan terakhir ini orang sudah pada, mungkin sudah pada jenuh dan capek, tapi saya kira tetap kita semangat. Dari paparan pertama dan kedua, saya lihat sangat detail dan sangat substansi. Paparan saya akan memberikan satu paparan yang memang pada pokok permasalahan apa yang disebut dengan perlindungan hukum. Kebanyakan teman-teman di dunia keperawatan kalau berbicara soal ranah hukum sangat alergi. Saya kira inilah tepat sarana dan waktunya untuk berbicara bagaimana aspek perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Jadi sebelum berbicara pada aspek aturan atau regulasi yang mengenai advokasi terhadap perawat, penting diketahui kita semua bahwa apa sesungguhnya tentang hukum. Next. Slide. Ya. Nah, kadang-kadang teman-teman dalam dunia keperawatan, kalau kita berbicara hukum, terutama hukum keperawatan, sesuatu hal yang baru. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih sebetulnya hukum. Ya. Hukum itu adalah himpunan peraturan berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu persyaratan, karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Ya. Beda bicara dengan kode etik. Kalau saya berbicara dari aspek hukum, jelas aturannya, undang-undang. Kalau etik, legal, tentu itu berbicara soal norma-norma. Ya. Kemudian yang kedua, mengenai berbicara hukum, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di dalam masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi berwenang dan pelanggaran terhadap peraturan. Jadi sesungguhnya yang sudah diterangkan oleh dua pembicara, kemudian tadi juga pembukaan oleh beberapa tokoh, itu adalah sesungguhnya aturan-aturan yang sifatnya memaksa. Kalau kita melihat di Indonesia ini aturan hukum kesehatan baru ada belum lama kalau kita dibandingkan dengan negara luar. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang baru di dunia kita dengan terbitnya undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, undang perawatan. Semuanya di situ ada aturan tentang perlindungan. Nah, saya lebih bicara tentang perlindungan tentang hukum perawat karena memang saat ini adalah banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada keperawatan. Baru-baru ini juga ada di Medan yang terjadi, mungkin teman-teman sudah viral, dan ini sangat disayangkan. Nah, kalau saya berbicara hukum di sini, tentu teman-teman juga harus tahu kenapa harus tahu aturan hukum, kenapa harus ditaati. Tentu hukum itu ada konsekuensinya. Jangan kita berbicara kayak perawat tahu hak dan kewajiban, tetapi bagaimana aturan hak dan kewajiban, itulah hukum yang mengaturnya. Next. Kemudian, nah, kita berbicara lebih substansi mengenai keperawatan. Tadi juga sudah dijelaskan tentang etik legal. Kalau saya berbicara tentang legal, legal itu apa sih?
Di masyarakat mungkin pernah dengar atau pernah cerita, kamu nggak legal, ini nggak legal. Banyak keseharian kita dalam praktik keperawatan berbicara soal misalnya kewenangan, tanda tangan, tentang kemudian delegasi, mandat, dan segala macam. Ini nggak legal, ini nggak legal. Nah, dari aspek keperawatannya sendiri, sebetulnya kita bisa melihat aspek legal atau aturan keperawatan dalam memberikan asuhan perawatan sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban. Ya, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan awal-awal itu, hak dan kewajiban sangat melekat, hak dan kewajiban. Kemudian yang diatur dalam undang-undang perawatan dan peraturan lainnya. Konsep perlindungan keperawatan, khususnya perawat, tidak hanya undang-undang keperawatan. Ini yang harus kita ingat. Di negara kita, undang-undang normatif yang berlaku adalah undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya, termasuk yang saya bilang tadi, undang-undang ke rumah sakit, undang-undang tenaga kesehatan, dan undang-undang aturan lain. Termasuk dalam KUHP, baik pidana maupun perdata. Ya. Next. Nah, kemudian tadi sudah berbicara soal asas legalitas. Asas legalitas tentu siapa sih yang harus melakukan asas legalitas atau siapa yang harus berwenang? Tadi sudah dikatakan bahwa perawat melakukan praktik perawatan tentu dasarnya adalah legalitas, STR, SIP, dan kewenangan. Jadi pada kewenangannya, formalnya adalah izin yang memberikan kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktik profesi perawatan. Saya sebagai perawat, Anda sebagai seorang perawat, apa ciri khas sebagai Anda seorang perawat? Cukup seragam, putih-putih, atau yang lain? Nggak cukup. Saya sudah bekerja 30 tahun perawat. Cukup? Tentu tidak. Lalu kewenangan itu hanya diberikan maaf. Ya, mohon maaf Pak, sebentar kami. Oh, siap. Ya, sambil jalan. Jadi boleh Pak, dapat dilanjutkan. Oke. Penerapan legal keperawatan tentu punya aspek sama seperti tadi Ibu Ros ketika berbicara soal aspek legalitas perawat adalah STR dan SIP. Saya punya pengalaman di ICU ketika saya bilang saya perawat adalah salah satunya STR. Ketika kita seorang warga negara Indonesia sebagai asas legalitas cirinya adalah apa? KTP. Ya. Dan teman-teman perlu diketahui, ketika kita terjadi sengketa medis, kita dilaporkan kepada pihak berwajib ada indikasi, salah satu yang ditanya adalah apa saudara sebagai seorang ciri perawat, salah satunya STR, SIP, ternyata kadaluarsa, habis, nggak bisa itu seperti itu. Ini yang harus kita tahu. Kemudian kemampuan, namun memiliki kemampuan tidak berarti memiliki kewenangan. Ini substansi sangat penting, teman-teman. Ya. Seseorang punya kemampuan, seseorang punya keahlian, ini harus ditunjukkan dengan apa? Lisensi. Ya, sama. Saya seorang perawat ICU. Buktinya apa? Sertifikasi. Selain bahwa kita punya STR. Saya perawat ICU. Kalau dibilang bahwa intubasi mungkin udah biasa, ambil AGD sudah biasa. Tapi apakah sudah sertifikasi? Belum tentu. Kemampuan oke, mampu. Kalau kita dengar dan kita lihat dan kita pernah coba melihat ke kampung-kampung, ada yang disebut namanya maling atau mantri keliling,
itu luar biasa pengetahuannya, lebih dari spesialis bedah. Tapi apakah dia mampu? Mampu ya. Apakah dia punya kewenangan? Tidak. Sama, hati-hati teman-teman. Karena perawat juga sekarang berjenjang. Tadi seperti pembicara 1 dan kedua sudah dibicara tentang komite keperawatan. Ada PK1, PK2, PK3, ada kewenangan klinis. Dan ini hati-hati teman-teman. Jangan menganggap satu lisensi sertifikasi STR gampang. Seperti itu. Yang jadi masalahnya sekarang, bagaimana lisensi sertifikasi ya, itu sah atau tidak. Ini harus kita kawal. Mohon maaf aja, banyak sekarang lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi, lisensi, tapi abal-abal. Ketika diverifikasi, tidak terdaftar. Hati-hati. Ini salah satu perlindungan perawat sebetulnya. Bagaimana kita bekerja. Belum lagi masalah banyak tetek bengek. Saya kira saya tidak perlu disebutkan. Ya. Kemudian kompetensi dalam keperawatan berarti kemampuan khusus perawat dalam bidang tertentu. Memiliki tingkat minimal yang harus dilampaui. Jadi sekarang kan SPK dihapus, D3 juga dimulai, harus S3, S1. Nah, tentu ini kan harus meningkatkan kemampuan. Ya. Tadi seperti Profesor siapa itu mengatakan bahwa kita ini jauh tertinggal di negara luar. Ya, jelas. Dan itu harus dibuktikan dengan perbaikan kurikulum sebetulnya. Ini kita berbicara. Next, selanjutnya. Nah, kemudian sebetulnya apa sih fungsi hukum dalam keperawatan? Tadi berbicara etik. Berbagai cara kode etik, prinsip etik itu ada 8. Ya. Yang saya ingat itu bagus sekali tadi sebetulnya. Itu mengedepankan prinsip etik itu sebetulnya kita nggak perlu lagi sebetulnya nggak ada aturan, tetapi tentu etik juga harus diimbangi dengan regulasi yang kuat. Ya. Nah, kemudian fungsi hukum dalam keperawatan, hukum memberikan kerangka kerja yang menerapkan jenis tindakan perawatan yang sah dalam asuhan klien. Betul. Jadi kalau kita nggak punya standar, nggak bisa bekerja. Perawat ya, sembarang bekerja, sembarang melakukan kegiatan. Nah, kemudian hukum membedakan tanggung jawab perawat dan tenaga profesional. Ya, setuju. Ranahnya sangat berbeda. Ya. Ada orang berpendapat antara kewenangan, mandat delegasi, medis, dokter dan perawat abu-abu. Ya, kalau saya secara prinsip. Tapi saya tidak mau berdebatkan. Nah, sekarang bagaimana perawat sadar hukum? Itu yang penting. Jadi kita jangan mengambil area orang lain. Jangan karena kita pintar melakukan suatu tindakan merasa bangga. Jangan, salah itu. Makanya komite perawatan ada. Bagaimana kredensialing? Bagaimana ketika seorang perawat melakukan tugasnya. Lalu hukum juga membantu memberikan batasan tindakan perawatan yang mari jelas tadi. Ada satu batasan-batasannya perawat ini yang boleh dan tidak boleh. Slide. Kemudian kita bicara tanggung jawab. Tanggung jawab tentu ada tanggung gugat. Nah, kalau kita sebagai tanggung jawab sebagai orang profesional tentu ada 2, tanggung jawab profesional dan tanggung jawab hukum. Tadi juga sudah dibahas tentang tanggung jawab sebagai perawat. Nah, kode etik, sumpah, dan standar profesi. Ini penting. Karena kode etik itu sebagai salah satu acuan atau norma-norma yang harus dilakukan oleh perawat. Termasuk sumpah, termasuk standar profesi. Oke, saya tidak berbicara soal standar profesi, tapi saya lebih menitikan bagaimana tanggung jawab hukum. Ini penting. Dalam aturan hukum normatif di Indonesia, ada 3 yang selalu kita bicarakan dalam dunia hukum, yaitu pidana, perdata, administratif. Bagaimana perawat bisa masuk ke ranah tanggung jawab hukum? Ada. Ini penting.
Kasus yang sekarang ini perawat semacam gunung es. Ini hanya sebagian kecil yang terkuak di media. Sesungguhnya banyak. Ini yang saya sudah hampir 30 tahun menggeluti dunia perawatan dan sekarang saya di dunia hukum. Masih belum mampu kita. Masih butuh orang-orang yang memang untuk turun ke lapangan untuk melihat sesungguhnya terjadi. Bagaimana ketika perawat digaji di bawah UMP, ketika perawat di pedesaan, di puskesmas pembantu, tidak punya perangkat apa-apa, dia harus melakukan tindakan medis. Ini sangat luar biasa. Nah, kembali ke tanggung jawab hukum. Pidana. Pidana itu semua orang ditakuti. Pidana itu adalah satu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memang ada faktor kerugian yang sangat besar. Dan ini biasanya ranahnya udah langsung laporan polisi. Teman-teman sudah tahu bagaimana kasus di Palembang, bagaimana kasus di Surabaya waktu perawat ZA, kemudian yang lainnya juga banyak tadi seperti Ibu pembicara yang pertama katakan. Jangan sampai terjadi pidana. Kasihan kalau udah pidana. Kalau sudah pidana, ini sudah jelas orang perawat tidak bisa lagi bekerja berstatus sebagai pidana. Jangan sampai. Kemudian perdata. Kebanyakan tuntutan yang terjadi di dunia kesehatan adalah perdata, ganti rugi. Nah, ini juga teman-teman harus dipahami. Ganti rugi setiap kegiatan, setiap peristiwa biasanya orang senang pada ganti perdata. Nah, ini kalau kita bicara soal tentang pidana perdata, ini lebih bisa lebih dalam lagi. Tapi saya ingin beritahukan saja bahwa teman-teman, ini tanggung jawab hukum ada di sini. Lalu yang paling harus diingat itu ada administratif juga yang saya bilang tadi. Ya, administrasi itu seperti tadi, perlengkapan tentang sebagai seorang perawat, STR, SIP. Ini penting. Karena ketika terjadinya tuntutan hukum atau sengketa hukum, ini adalah salah satu yang persyaratan ditanya. Jadi jangan bangga ketika kita seorang perawat mengatakan bahwa saya perawat sudah 20 tahun tapi tidak punya syarat administrasi. Ini bisa kena. Ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, peristiwa yang sekarang terjadi ini banyak disoroti soal pidana. Kasihan mereka, perawat-perawat teman-teman. Ya mungkin itu karena ketidaktahuan atau memang karena perlindungannya kurang mengena atau bagaimana. Ini perlu dipahami dan perlu diselidiki lebih lanjut. Oke, next. Kemudian yang berikutnya, nih kenapa alasan perlunya perlindungan hukum keperawatan? Ya, tentu bukan satu omong saja bahwa ketika perawat juga perlu perlindungan hukum, perlu. Ya, saya dari praktisi dan saya dari lapangan memang sangat perlu. Kenapa? Karena sangat bersentuhan sekali dengan yang namanya tuntutan. Hanya soal cabut infus, hanya soal ganti perban, ini menjadi masalah besar. Hanya soal oksigen kosong, ini menjadi besar. Kenapa harus dilindungi? Iya, kenapa harus dilindungi? Jelas. Karena perawat telah memberikan kontribusi dalam peningkatan dari kesehatan. Garda terdepan 24 jam perawat ada. Hampir 50% SDM, nakes, di Fasiankes itu adalah perawat. Ini harus kita pahami. Tapi sampai sekarang advokasi perlindungan perawat masih jauh. Kemudian perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan
mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok terpencil dan perbatasan. Ini yang saya tadi bilang, di daerah puskesmas pembantu, di daerah pelosok, perawat, bagaimana perawat melakukan tindakan medis, tindakan perawatan. Kalau kita ingat kasus Mirsan di Kalimantan Timur, ya, bagaimana di penjara, banyak. Kemudian perawat juga memiliki kompetensi, keilmuan. Sekarang sudah banyak guru besar, profesor perawat, ya, dan itu adalah satu diakui. Kemudian juga perawat sudah bersikap etis, profesional, semangat. Tadi dari pembicara satu dan kedua juga sudah banyak dibahas ya tentang bagaimana kita bersikap etik dan etis terhadap perawatan. Oke, next. Mohon maaf Pak Gegen, waktunya 5 menit lagi. Oke, siap, lanjut, lurus aja. 5 menit lagi. Terus, oke, next aja. Tugas perawat ini sudah langsung. Tadi sudah dijelaskan. Oke, next. Wewenang perawat juga tadi sudah dijelaskan. Oke, next. Jadi saya tidak perlu ulang-ulang karena memang ini. Nah, ini yang penting. Ini yang penting sebagai pengetahuan teman-teman, bukan saja membaca aturan-aturan. Jadi aturan-aturan yang perlindungan perawat ada di undang-undang, termasuk dalam undang-undang Cipta Kerja yang baru sekarang. Ya. Nah, jelas tadi di Undang-Undang 38 2014 tentang perawatan, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar perawat profesi. Ini titik beratnya, titik poinnya. Kemudian tentang Undang-Undang Kesehatan, ya, junto pasal 364, pasal junto pasal 165, ya. Kemudian Undang-Undang Rumah Sakit juga disebutkan hak dan kewajiban. Ya. Aturan ini juga memberikan perlindungan kepada teman-teman. Ya. Next. Nah, karena kita ini perawat bekerja di institusi rumah sakit dan tunduk dalam aturan ketenaga kerjaan, tentu perawat juga taat kepada Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Di Undang-Undang Tenaga Kerjaan 13 2003 juga dilindungi, yang sekarang sudah berubah menjadi Undang Cipta Kerja. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena kalau kita berbicara soal perlindungan perawat, bukan saja perawat berpraktek ketika mempraktik perawatan, banyak sekali menyangkutnya tentang hal-hal yang menyangkut tentang ketenaga kerjaan juga. Lalu kalau kita berbicara lagi tadi tentang perlindungan secara internal, nah, tadi dibahas tentang di komite rumah sakit, komite keperawatan, juga di situ konsepnya sudah jelas. Bagaimana komite perawatan memberikan regulasi perlindungan dengan cara memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Lalu di internal juga ada yang namanya etika, komite etik. Nah, teman-teman komite etik juga harus diberdayakan. Karena di komite etik juga, di situ kita berbicara soal mutu, lalu lintas sektoral. Bagaimana ilmu kita diakui dengan teman sejawat, bagaimana ilmu kita kolaborasi. Ini sangat penting, sangat penting. Next. Jadi peraturan-peraturan yang kita tahu, ya, tidak hanya peraturan-peraturan normatif di luar rumah sakit, di dalam rumah sakit ada yang saya bilang tadi. Nah, oke, lanjut terus. Lanjut. Nah, ini kan komite etiknya. Lalu terus lanjut. Nah, kemudian ini sepintas saya share tentang bagaimana undang-undang atau aturan regulasi yang memang adanya pengakuan perawat. Jadi ada beberapa undang-undang yang memang mengakui bahwa keberadaan kita ada, termasuk di situ ada persyaratan-persyaratannya, ya. Jadi kita nanti bisa lihat teman-teman, ya. Next.
Di sini juga semua ada teman-teman ya, undang-undang kesehatan, kemudian undang-undang rumah sakit, undang-undang kesehatan, undang perawatan. Next. Dan ini yang penting tentang komite perawatan. Ya, saya hanya mengulas dan mengingatkan teman-teman karena dari tadi pembicara 1 dan 2 sudah diulas. Lanjut. Nah, sama. Ini komite lanjut. Nah, ini pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2019. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian ya, yang ditimbulkan atas kerugian yang dilakukan oleh tenaga medis. Ini pasal ini jangan diartikan kita bisa beli, jangan diartikan secara sempit. Ini memang ada satu pasal yang memang tenaga kesehatan termasuk perawat dilindungi. Tetapi tergantung dari bagaimana persoalan itu yang terjadi. Jadi kayak kemarin kasus-kasus di Palembang, kasus-kasus yang di Medan, itu juga memang rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas tindakan-tindakan yang terjadi pada perawat. Ya. Kemudian pasal 29, nah ini disebutkan memang setiap masalah selalu dilakukan secara mediasi. Ya. Mediasi selalu dilakukan ketika ada terjadi permasalahan, walaupun ini pidana. Ada pertanyaan, pidana boleh mediasi? Boleh. Nah, ini yang terjadi pada kasus-kasus yang sekarang ini yang banyak dikedepankan adalah mediasi, walaupun ini saya belum dapat perkembangannya, kasus yang di Palembang, karena ini sangat luar biasa di Palembang. Pelakunya sampai ditahan 20 hari pertama, 20 hari ke depan, dan akan disidang, kita juga belum tahu. Ini yang harus tahu teman-teman, ada beberapa aturan, ya, beberapa regulasi yang memang perlindungan terhadap perawatan dan terutama perawat. Dan kenapa harus ada perlindungan regulasinya tentu tadi sudah saya jelaskan. Next. Ini juga tadi sudah dijelaskan oleh pembicara 1 dan 2, perawat klinik hukum selama tujuan menyelamatkan nyawa, mencegah cacat demi kepentingan terbaik pasien, selama sesuai kemampuan yang dimiliki. Ada aspek pembuktian dan kemampuan keahlian. Jadi yang saya bilang tadi, kalau perawat sudah melakukan sesuatu prosedur, itu kita persyaratan sudah sesuai dan sudah ada sertifikasi lisensi, kita jangan takut. Jangan takut. Kalau kita bicara tadi tentang penyelamatan nyawa, safe saving, kemudian pencegahan, itu juga ada regulasi tersendiri. Tentu kita jangan takut sepanjang dilindungi oleh undang-undang. Prinsipnya teman-teman, ketika kita melakukan suatu tindakan, itu kita harus tahu kewenangan klinis apa kita. Lalu kalau kita ragu-ragu, kita lapor pada atasan kita. Lalu kalau terjadinya ada suatu kesalahan, kita segera lapor. Jangan menunda perkara, jangan menunda kesalahan itu menjadi besar sehingga akhirnya melebar kemana-mana. Ini permasalahan yang sering terjadi karena teman-teman takut. Seperti itu. Oke, next. Dalam penyelesaian masalah hukum perawat ada 3 sebetulnya sebagai tanggung jawabnya, tanggung jawab rumah sakit, pribadi, dan organisasi. Tadi sudah banyak dijelaskan juga, saya pikir juga tadi udah satu kesatuan bagaimana pasal 46 berlaku, kemudian pribadi bagaimana tanggung jawab hukumnya, pidana organisasinya tadi dari etiknya untuk pengembangan dan segalanya. Next. Next. Nah, sebelum saya tutup,
Saya nanti ada video yang saya sharekan, ini pengalaman saya, dan sebetulnya ini saya memberikan ilustrasi. Ya, ilustrasi ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun ketika saya berdiskusi. Ya. Kadang-kadang hukum kita ini seperti kejadian tsunami di Aceh. Aceh itu ketika tsunami yang terbesar di Indonesia yang datang adalah bukan orang kita, orang luar. Sama ketika kita juga, ketika kita ada masalah besar, ada tuntutan segala macam, baru kita berbenah. Jangan sampai seperti itu. Hukum juga seperti itu. Kemudian selalu saya ilustrasi bagaimana pesawat ketika mesinnya mati di atas. Ya, mohon maaf, ketika saya bukan melihat satu permasalahan dari satu sentimen, tapi saya melihat bagaimana hukum kita di Indonesia ini. Ya. Ketika pesawat terbang, ya, orang kita mestinya harusnya lihat kerusakan itu di mana. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah melihat kapan itu kerusakan terjadi. Ya. Kalau orang luar negeri ketika berbicara soal kerusakan selalu berpikirnya bahwa ini musuhnya di mana. Tapi kalau kita mohon aja kalau ada misalnya kerusakan apa, ada bentuk panitia dulu, bentuk anggaran dulu. Ini yang sangat disayangkan. Kemudian kita pernah dengar Bang Napi bahwa kejahatan atau kelalaian itu selalu maksudnya kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan. Hati-hati juga kalau kita bicara kode etik. Perawat itu ranahnya sangat luar biasa ketika berbicara di area klinik perawatan. Jangan sampai ya amit-amit sih sebetulnya kita tergoda dengan hal-hal yang ngambil obat atau bagaimana. Ini banyak terjadi. Saya sampaikan banyak terjadi. Kemudian terakhir, jangan sampai ada aturan ini kita langgar. Ya, seperti rambu-rambu lalu lintas. Orang Indonesia bukan takut karena rambu-rambu itu, takut karena takut ditilang, karena takut polisi. Kalau nggak ada polisi, rambu-rambu lintas itu dilanggar. Ini yang sangat penting. Jadi jangan menyepelekan satu aturan atau regulasi apapun dalam internal rumah sakit ataupun dalam hukum-hukum normatif yang lain. Saya tutup dengan video yang pernah saya advokasi perawat ZA. Silakan. Ini saya sampaikan supaya teman-teman tahu bagaimana ketika kasus yang menimpa saudara kita di Semarang ini, kita banyak belajar. Sesungguhnya bagaimana handling komplain. Dan juga melecehkan pasien tersebar, istri dari tersangka ZA balik melaporkan penyebar video Barreskrim Polri. Ditemani kuasa hukum dari LBH, perawat Indonesia, istri dari tersangka ZA datang untuk membuat laporan kepada Barreskrim terkait adanya kejanggalan dalam kasus dugaan pelecehan yang melibatkan suaminya. Menurut pihak tersangka, video yang tersebar di media sosial tidak sesuai dengan kronologis peristiwa sebenarnya. Selain itu, berdasarkan penelusuran dari perawat pada saat kejadian, pasien kemungkinan dalam kondisi halusinasi karena masih dalam pengaruh obat. Kami nanti akan memberikan satu rilis bahwa obat itu yang dapat mempengaruhi terhadap halusinasi orang. Ya, jadi kita belum tahu bahwa kebenaran si pengakuan pasien ini apakah betul. Ya. Jadi kita punya literatur yang mengatakan bahwa ini ada terjadi halusinasi. Tidak ada. Justru di sini masalahnya di sini ketika disangkakan. Begini, sebetulnya dalam situasi pasien recovery room post operasi itu menjadi prosedur tetap ketika seorang perawat melakukan elektroda. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang memang kurang berkenan, saya mohon maaf. Memang itulah yang terjadi di negara kita. Nanti kita lebih banyak ke diskusi interaktif. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Selamat siang.